Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Sehatkah? Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan saya, Bu Safa. Mari anak-anak, kita mulai dengan pelajaran yang pertama, yaitu tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, kita belajar satu persatu dari 4 khalifah. Yang pertama, gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang dermawan. Ia menginfakkan sebagian harta bendanya ke jalan Allah. Banyak sahabat yang masuk Islam melaluinya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya. Dia telah membeli dan membebaskan budak yang mendapatkan siksaan yang keras dari tangannya, seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Hurairah, Zamirah, dan lain sebagainya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas dan teguh memegang kebenaran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera memberantas suatu gerakan yang dinilai menyimpang dari Islam tanpa memberi kesempatan gerakan tersebut berkembang. Ketegasan dan keberanian serta keikhlasan Abu Bakar dalam memimpin umat tersebut merupakan pelajaran amat berharga bagi kita pemimpin dunia Islam pada saat ini dan waktu mendatang. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang cerdas. Ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang tidak serta-merta menerima keputusan Nabi Muhammad terhadap suatu masalah. Akan tetapi, jika keputusan itu berdasarkan wahyu ilahi dan bukan pemikiran Nabi Muhammad, Umar bin Khattab akan langsung mentaatinya. Umar bin Khattab sangat tegas dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin yang meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam Islam. Beliau benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam pemerintahan, beliau memilih pejabat yang benar-benar ahli dan dapat dipercaya. Khalifah Umar bin Khattab juga selalu membuka diri untuk menerima suara langsung dari rakyatnya. Namun, beliau tetap tegas dalam menegakkan hukum dan tidak pandang bulu. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Utsman dikenal sebagai pribadi yang selalu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, mulia akhlaknya, dan terkenal dengan kecerdasan dan kebenaran pendapatnya. Ketika Abu Bakar mengajaknya masuk Islam, beliau menerimanya dengan tangan terbuka, sehingga beliau pun masuk dalam golongan orang yang pertama masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Khalifah Utsman bin Affan berhasil memajukan Islam melalui usaha pembukuan Al-Quran hingga dikenal Mushaf Utsmani. Usaha ini adalah prestasi luar biasa yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia di dunia yang sampai sekarang
menjadi kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Beliau juga merupakan salah seorang pemimpin yang lemah lembut dan sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Beliau lebih suka menggunakan pendekatan persuasif, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali memiliki prinsip yang sangat mendasar bahwa seluruh harta adalah milik Allah, sedangkan manusia sebagai wakil dan pemegang amanat. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang disiplin, tegas, dan keras dalam membela kebenaran. Dalam kondisi tertentu, Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih mengutamakan kebenaran yang diyakininya daripada persatuan. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sangat menjunjung tinggi keputusan yang sudah menjadi kesepakatan mayoritas. Sekarang kita bahas tentang prestasi dari para Khulafaur Rasyidin. 1. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya memerangi kelompok pembangkang, karena pada zaman Abu Bakar banyak bermunculan para nabi-nabi palsu dan juga para orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Rasulullah. Maka oleh Abu Bakar diperangi. Yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran, rintisan untuk membukukan Al-Quran sampai masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi di masa Abu Bakar sudah dirintis mengkodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Selanjutnya adalah prestasi Umar bin Khattab, diantaranya 1. Perluasan daerah Islam. 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. 3. Menetapkan kalender Hijriah yang sampai sekarang kalender Hijriah dipakai oleh umat Islam. Yang keempat, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran. Selanjutnya adalah prestasi Utsman bin Affan, diantaranya 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. 3. Pembentukan Angkatan Laut. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Adapun prestasi Ali bin Abi Thalib adalah 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. 2. Membenahi keuangan negara. 3. Memajukan bidang ilmu bahasa. Dan yang keempat, memajukan bidang pembangunan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau kunci keberhasilan dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. 1. Mereka adalah pribadi ulama yang umarok dan umarok yang ulama. Apa ulama? Ulama itu adalah pemimpin agama, kalau umarok adalah pemimpin negara. 2. Mereka menganggap bahwa kekuasaan adalah sarana pemberi hidayah. 3. Pemerintahan yang mereka jalankan berdasarkan musyawarah atau demokrasi. 4. Tegaknya keadilan bagi seluruh manusia. 5. Amanat terhadap harta negara atau baitul mal. 6. Pemerintahan dijalankan tanpa fanatisme kesukuan atau kekeluargaan. 7. Kekuasaan undang-undang di atas kekuasaan pemimpin. 8. Tegaknya demokrasi. Selanjutnya, meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang terdiri atas 4 sahabat Nabi Muhammad mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai karakter lembut tapi tegas. 2. Khalifah Umar bin Khattab mempunyai karakter yaitu cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. 3. Khalifah Utsman bin Affan memiliki karakter pemimpin yang soleh, penyantun, dan sabar. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran. Demikian anak-anak penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kamu pelajari lebih lanjut di buku kalian ya. Selanjutnya ada evaluasi yang merupakan KI 3. Ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.